Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ibu Endi Puspita pada mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang stoikiometri. Pernahkah kalian membantu ibu membuat kue? Apa yang dilakukan oleh ibu? Ternyata ibu menambahkan setiap bumbu sesuai resep yang tercantum di buku resep, tidak melebihkan ataupun mengurangi. Mengapa ibu melakukan hal demikian? Apa yang terjadi jika ibu menambahkan bumbu secara berlebihan atau malah mengurangi? Ternyata kue yang dihasilkan malah rusak dan rasanya tidak enak. Demikian juga dalam reaksi kimia. Setiap zat bereaksi dapat bereaksi menghasilkan zat hasil reaksi hanya jika jumlahnya sesuai proporsinya. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang hukum dasar kimia, konsep mol, stoikiometri senyawa, dan stoikiometri reaksi. Stoikiometri terdiri dari dua kata, yaitu stoikion yang berarti unsur dan metron yang berarti mengukur. Stoikiometri itu artinya adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dan dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Jadi stoikiometri membahas tentang hubungan massa antar unsur dalam suatu senyawa yang disebut dengan stoikiometri senyawa dan antar zat dalam suatu reaksi atau disebut stoikiometri reaksi. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang hukum-hukum dasar kimia. Jadi hukum dasar kimia ada 5. Yang pertama hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, kemudian hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro. Kita mulai yang pertama yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, dicetuskan oleh Antoine Laurent Lavoisier. Menurut percobaan yang dilakukan oleh Lavoisier, hukum kekekalan massa itu kesimpulannya adalah dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi misalkan ada suatu persamaan reaksi A tambah B menghasilkan C dan D. Nah, di sini perhatikan A dan B ini adalah zat sebelum reaksi atau disebut dengan preaksi atau reaktan. Ingat, A tambah B ini posisinya ada di sebelum tanda panah atau kita tuliskan sebelum tanda panah. Yang kita tuliskan sebelum tanda panah itu disebut dengan zat sebelum reaksi atau preaksi atau reaktan. Kemudian perhatikan lagi, tanda panah ini adalah sebagai pembatasnya. Ada C dan D. C dan D itu adalah zat sesudah reaksi. Artinya yang kita tuliskan sesudah tanda panah itu disebut dengan zat sesudah reaksi atau hasil reaksi atau produk. Nah, berdasarkan hukum kekekalan massa, maka reaksi ini bisa kita buat massa A ditambah massa B sama dengan massa C ditambah massa D, ya, totalnya. Total massa sebelum reaksi sama dengan total massa sesudah reaksi. Nah, rumusnya menjadi seperti ini. Massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Contoh, misalnya di sini ada hidrogen tambah oksigen menghasilkan air. Di sini kita lihat massa hidrogennya adalah 4 gram, sedangkan massa oksigennya adalah 32 gram. Massa airnya adalah 36 gram. Jadi di sini ingat tanda panahnya itu bisa diganti dengan tanda sama dengan, ya. Yang ditulis sebelum tanda panah itu adalah massa sebelum reaksi, dan yang ditulis sesudah tanda panah itu adalah massa sesudah reaksi. Jadi massa sebelum reaksi ada 2 massanya di sini. Ada 4 gram dan 32 gram.
4 gram dan 32 gram ini kita jumlahkan menjadi total massa sebelum reaksi. Berapa jumlahnya? Ya, 36 gram. Jadi massa zat sebelum reaksi itu ada sebanyak 36 gram. Yang sesudah reaksi ada berapa? Juga 36 gram. Artinya di sini massa zat sebelum reaksi 36 dan sesudah reaksi juga 36. Artinya sama, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Perhatikan contoh soal berikut ini. Simak baik-baik. Serbuk logam magnesium yang massanya 7 gram tepat bereaksi dengan serbuk belerang menghasilkan senyawa magnesium sulfida yang massanya 16 gram. Massa serbuk belerang yang bereaksi adalah. Jadi ini soalnya kalian baca baik-baik supaya kalian tahu apa maksudnya. Untuk menjawab kita buat. Pertama kita tulis dulu persamaannya. Magnesium tambah sulfur. Sulfur ini sama dengan belerang. Belerang sama dengan sulfur. Magnesium tambah sulfur menghasilkan magnesium sulfida. Jadi di sini magnesium kita tulis. Di sini ada kata-kata tepat bereaksi atau bereaksi dengan. Bereaksi dengan itu kita ganti dengan tanda tambah. Ya, magnesium bereaksi dengan artinya dia tambah. Serbuk belerang kita ganti dengan sulfur, sama saja itu. Kemudian menghasilkan. Menghasilkan ini kita ganti dengan tanda panah. Menghasilkan senyawa magnesium sulfida. Kita buat persamaan reaksinya. Magnesium ini lambangnya adalah Mg, sulfur itu S, magnesium sulfida itu lambangnya adalah MgS. Jadi buat seperti ini. Kemudian kita lihat di soal tadi, massanya, nya ini adalah magnesium, jadi kita masukkan ke magnesium 7 gram. Kemudian di sini massanya, nya di sini adalah magnesium sulfida 16 gram, kita masukkan juga di sini. Kemudian kita masukkan ke rumus dari hukum kekekalan massa. Jadi di sini ada massa sebelum sama dengan massa sesudah. Massa sebelum di sini ada Mg dan S. Jadi massa Mg ditambah massa S. Tanda panah ganti sama dengan massa sesudahnya ini hanya ada MgS. Jadi ditulis di sini massa MgS. Kemudian kita masukkan satu persatu. Tadi diketahui massa Mg 7 gram, masukkan. Massa S belum diketahui, itu adalah yang ditanyakan. Kemudian massa MgS itu diketahui juga dari soal, itu sebanyak 16 gram. Nah, di sini berarti bisa kita hitung massa S atau massa belerangnya adalah 16 gram dikurang 7 gram. Sama dengan 9 gram. Jadi, kita jawab kembali pertanyaannya. Massa serbuk belerang yang bereaksi adalah 9 gram. Paham ya sampai di sini? Kita masuk ke hukum yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap yang dicetuskan oleh Joseph Louis Proust. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Joseph Louis Proust, dia menemukan bahwasanya perbandingan massa unsur dalam senyawa adalah tetap. Ibu ulang lagi. Hukum perbandingan tetap berbunyi, perbandingan massa unsur dalam senyawa adalah tetap. Bagaimana maksudnya? Contohnya seperti ini. Air atau H2O. Air itu tersusun dari unsur hidrogen dan juga oksigen. Nah, perbandingan dari hidrogen dan oksigen itu adalah 1:8. Jadi, kalau di dalam air, perbandingan hidrogen dan oksigen pasti sama dengan 1:8. Jika perbandingannya tidak 1:8, maka dia bukanlah air. Atau kalau misalnya dia tidak 1:8, berarti ada massa zat yang bersisa di sana nanti. Perhatikan tabel data reaksi antara hidrogen dan oksigen yang membentuk air berikut ini. Ini ada tabelnya, silakan kalian perhatikan tadi. Jadi perbandingan tetap Proust
massa hidrogennya 1, oksigennya 8, maka massa air yang terbentuk adalah 9. Kemudian 2 gram, 16 gram, massanya yang terbentuk adalah 18. Nah, di sini yang soal contoh yang ketiga, 1 gram dan 9 gram, ini kan tidak sama dengan 1:8. Ibu bilang tadi, kalau dia tidak 1:8, maka akan ada zat yang tersisa di sini. Setelah dihitung, maka ternyata yang tersisa itu adalah oksigen. Oksigen yang sisa sebanyak 1 gram. Dan seterusnya. Perhatikan contoh berikut ini. Simak baik-baik supaya paham. Perbandingan massa unsur hidrogen dan oksigen di dalam air adalah 1:8. Jika 3 gram hidrogen direaksikan dengan 18 gram oksigen, adakah unsur yang bersisa? Berapa gram air yang terbentuk? Jawab. Nah, ini ada cara ke-1. Pertama kita tulis dulu H berbanding O sama dengan 1:8. Ini kita peroleh dari soal. Kemudian untuk H. Untuk H, 3 ini kita ambil dari 3 gram. Kepunyaan H itu 3 gram. Dibagi 1. 1 ini adalah angka pembanding H. 3 bagi 1 sama dengan 3 gram. Untuk O sama dengan 18. 18 ini kita ambil juga dari soal, 18 gram oksigen dibagi 8. 8 itu adalah angka pembanding O. 18 dibagi 8 sama dengan 2,25. Nah, di sini ingat, lihat angka hasil baginya yang lebih kecil. Di sini ada 3 dan 2,25. Ya, 3 dan 2,25, manakah angka yang lebih kecil? Ya, yang lebih kecil adalah 2,25. Di sini yang perlu kalian ingat, hasil bagi yang lebih kecil itu nanti artinya dia akan habis bereaksi. Jadi O nanti akan habis bereaksi. Ingat dulu sampai di sini. Kita buat dulu persamaannya. Hidrogen tambah air menghasilkan air. 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, di sini kita masukkan data-data yang ada dari soal. Mula-mula hidrogen tadi ada 3 gram. 3 gram di sini dari soal. Kemudian O, oksigen ada 18 gram. Ini ada dari soal juga. Kemudian yang bereaksi berapa? Yang bereaksi kita ambil pembandingnya adalah yang lebih kecil tadi. Bentar. Nah, pertama kita ambil yang habis bereaksi yang siapa? Yang habis bereaksi adalah O. O habis bereaksi. Jadi angka berat atau massa dari O dimasukkan semuanya ke sini. Karena kan dia habis bereaksi. Artinya 18 gram itu kita masukkan semua. Ingat? Dia habis bereaksi, artinya 18 gram itu kita masukkan semuanya ke sini. Bereaksi semua dia 18 gram. Bagaimana dengan yang hidrogen? Untuk hidrogen caranya kita ambil dari pembanding hidrogen dibagi ini adalah pembanding hidrogen dibagi pembanding O dikali dengan massa dari O tadi, sama dengan 1/8 dikali 18 sama dengan 2,25 gram. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan air yang terbentuk? Air yang terbentuk itu adalah jumlah dari yang bereaksi. Yang bereaksi berapa? 2,25 ditambah 18. Jadi, massa air atau gram air yang terbentuk adalah 2,25 tambah 18 sama dengan 20,25 gram, ya. Sekarang kita lihat sisa. Yang namanya sisa berarti itu adalah massa mula-mula dikurangi massa yang bereaksi. Ya, 3 gram dikurangi 2,25 gram sama dengan 0,75. Kemudian 18 kurang 18 sama dengan 0. Nah, di sini yang terbentuk air adalah 20,25.
Jadi, kita jawab pertanyaannya. Adakah unsur yang bersisa? Ada ya. Jadi, unsur yang bersisa adalah H2 sebanyak 0,75 gram. Kemudian, gram air yang terbentuk itu adalah sebanyak 20,25 gram. Nah, kita bisa juga menggunakan cara kedua, kita gunakan tabel untuk mempermudah melihatnya. Sini kita buat dulu langkah-langkah massa hidrogen, massa oksigen. Ini kita buat dulu datanya. Mula-mula massa hidrogen tadi dari soal 3 dan oksigennya 18. Perbandingan massanya 3 gram tadi punya hidrogen dibagi 1, ini angka pembandingnya. Kemudian dibagi sama dengan 3. Nah, di sini 18 dibagi 8. 8 tadi adalah pembanding dari oksigen sama dengan 2,25. Ingat, di sini pilih angka yang kecil. Pilih angka yang kecil. Nah, kita hitung yang bereaksi. Angka yang kecil tadi 2,25 kita ambil. Kita ambil angka yang kecil dikali dengan angka pembandingnya sama dengan ya, di sini angka yang kecil tadi 2,25. Pembanding dari hidrogen adalah 1 dikali. Maka hasilnya adalah 2,25. Kemudian untuk yang oksigen, pembandingnya ambil lagi, ambil lagi angka yang kecil 2,25 dikali dengan pembandingnya 8. 2,25 kali 8 sama dengan 18. Nah, massa air yang terbentuk tinggal dijumlahkan saja. 2,25 ditambah 18 sama dengan 20,25. Sisa, yang namanya sisa berarti mula-mula dikurang dengan yang bereaksi. 3 kurang 2,25 sama dengan 0,75. Ya, kemudian di sini massa oksigen 18 dikurang 18 sama dengan 0. Kemudian kalau kita isi massa sisa reaksi, yang sisa itu sisa lihat sini. Kalau 0 berarti dia tidak bersisa. Yang sisa lihat yang masih ada angkanya. Ini yang sisa adalah 0,75 hidrogen. Jadi yang sisa itu adalah 0,75 gram hidrogen. Paham ya sampai di sini? Kita buat lagi. Jadi unsur yang bersisa adalah H2 sama dengan 0,75 gram dan massa air yang terbentuk sama dengan 20,25 gram. Contoh berikutnya, senyawa besi 2 sulfida terbentuk dari unsur besi dan unsur belerang dengan perbandingan Fe berbanding S sama dengan 7:4. Jika senyawa besi 2 sulfida yang dihasilkan sebanyak 110 gram, maka besi dan belerang yang dibutuhkan untuk senyawa tersebut adalah titik-titik gram. Jawab. Nah, ini malah lebih sederhana daripada soal tadi, lebih mudah mengerjakannya. Kita tulis Fe banding S sama dengan 7:4, ini dari soal. Kemudian jumlah perbandingan, berarti 7 tambah 4, jumlah 7 tambah 4 sama dengan 11. Gram besi atau Fe. Fe tadi pembandingnya adalah 7, punya dia sendiri angkanya 7 dibagi total, dibagi 11, dikali massa. Kali massa total 110. Jadi massa Fe itu adalah sebanyak 70 gram. Kemudian untuk belerang itu angka pembandingnya 4 dibagi total 4 bagi 11 kali 110 gram sama dengan 40 gram. Nah, di samping menentukan perbandingan bisa menggunakan massa unsur yang tadi atau gram, juga bisa ditentukan dengan melihat massa atom relatif dari SPU. Jadi perbandingan massa juga bisa dilihat dengan menggunakan massa atom relatif yang ada di SPU. Misalnya senyawa AXBY, X dan Y adalah indeks atau jumlah atom dari masing-masing unsur. Maka perbandingan massa unsurnya adalah X kali ARA berbanding Y kali ARB. Keterangannya, AR ini adalah massa atom relatif, bisa kalian lihat di SPU. Contoh. Berapakah perbandingan massa C dan O dalam CO2? Nah, di sini diketahui ARC sama dengan 12 dan ARO sama dengan 16. Jawab, massa C banding massa O sama dengan 1, C ini 1, atomnya 1 dikali 12 berbanding 2 dari sini kali 16 sama dengan 12 banding 32. Kita sederhanakan menjadi 3 berbanding 8. Paham ya sampai di sini?
Nah, di sini ini adalah SPU, sudah pernah kalian beli di semester 1 dulu. Ini ada soal latihan. Soal latihan yang slide ini adalah yang lengkap dari soal nomor 1 sampai nomor 3. Bisa kalian lihat semuanya di sini. Kalau kurang jelas, ini Ibu buat tulisannya lebih besar, latihan 1 2 di sini, kemudian disambung lagi di sini. Ya. Jadi, untuk hukum dasar yang pertama dan kedua sudah selesai. Silahkan kalian pelajari kembali dan kalian kerjakan latihannya nomor 1 sampai nomor 3. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.